Baik, Ustaz. Sambil menunggu teman-teman bergabung, kita mulai aja ya, Ustaz. Menurut Ya, Antum gimana, Ustaz? tafadhal, silakan. Oh, iya, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tsummas salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajamin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta taslim kita kirimkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini walaupun secara virtual dan tidak bertatap muka secara langsung dalam rangka mengenang haul Imam Khomeini. Kita menggelar short course. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi atau penghujung rangkaian short course pada pekan ini. Setelah beberapa hari yang lalu kita membahas konsep perubahan masyarakat menurut Imam Khomeini, kemudian Al-Quran menurut Imam Khomeini, dan lain sebagainya, sampailah kita di penghujung acara dengan tema dimensi irfan dalam ajaran Imam Khomeini. Alhamdulillah bersama kita telah hadir guru kita semuanya, Ustadz Dr. Abbasi. Bagaimana kabar, Ustadz? Sehat, Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali Ustadz Abbasi meluangkan waktunya untuk kita untuk mengenang almarhum Imam Khomeini yang khususnya secara dari dimensi irfan banyak sekali secara lahir kita dapatkan, baik itu khususnya ya buku-buku yang berdimensi irfan seperti 40 hadis, kemudian adab-adab sholat dan lain-lain. Nah, itu semuanya merupakan warisan ya, warisan intelektual yang berdimensi irfan dan sangat perlu kita ketahui apa sih sisi dan pandangan-pandangan Imam Khomeini ini tentang terkait dengan irfan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengkaji mungkin kita akan mendengar presentasi pembahasan dari Ustadz Abbasi kurang lebih 45 menit ke depan, dan sekitar 15 menit terakhir kita manfaatkan dengan betul untuk mendalami materi apa yang telah disampaikan Ustadz Abbasi, baik itu bertanya, berdiskusi, ataupun bertukar pikiran pada 15 menit terakhir. Saya harapkan teman-teman untuk 45 menit awal tidak membuka mic dulu, dan nanti pada sesi terakhir dapat membuka mic bagi teman-teman yang ingin mendalami materi ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Abbasi untuk memulai pembahasan ini. Pada Ustadz, dipersilahkan dengan hormat. Syukran, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Ma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita diberikan taufik, diberikan kesempatan oleh Allah SWT bisa berkumpul walaupun secara virtual untuk mengkaji, untuk membahas, untuk merenung terutama tentang dimensi yang mungkin merupakan dimensi yang paling penting dalam sosok Imam Khomeini yang merupakan sosok yang mungkin tanpa tanpa ini bukan metafora tapi memang mengubah wajah dunia dan mengubah perjalanan dari dunia ini. Jadi titik balik dari perjalanan dunia yang salah satu atau mungkin unsur paling utama yang mengubah perjalanan ini adalah wujud Imam Khomeini dengan murid-murid beliau, dengan revolusi Islam Iran, dan itu tentu saja bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi itu merupakan warisan dan hasil dari pohon nabawi, pohon nabawi yang ditanamkan oleh para nabi, para rasul, dan sampai buahnya diambil oleh Imam Khomeini. Jadi memang merupakan satu kejadian dan satu peristiwa dalam sejarah kemanusiaan yang sangat-sangat spektakuler, dan mungkin generasi-generasi yang sekarang tidak akan mengenal sosok Imam Khomeini dengan baik, sebagaimana dikatakan sebagian ulama, terutama Said Ali Khamenei Rahbar mengatakan bahwa sosok dan pribadi Imam Khomeini akan dikenal oleh generasi-generasi yang mungkin nanti akan datang baru mengenal pribadi Imam Khomeini dengan baik. Jadi oleh karena itu apapun yang kita sampaikan dan bicara tentang Imam Khomeini sedikit sekali, dan itu semacam tetesan dalam laut, dan kita dengan keterbatasan ilmu, keterbatasan juga pengetahuan tentang sosok ini tidak bisa mengcover dan tidak bisa bicara bagaimana sosok Imam Khomeini layak disifati dan disampaikan. Tapi sebagaimana dikatakan, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Jadi kita akan mengambil sekedar dan sesuai dengan potensi kita, dengan pengetahuan kita yang kita mampu ambil, dan semoga itu bisa menjadi bekal bagi kita untuk meneladani sosok Imam Khomeini dan menjadikan beliau sebagai sosok yang hadir dalam kehidupan kita dan sebagai manusia yang memang layak untuk dicontohi, layak untuk diikuti, layak untuk dijadikan sebagai teladan dalam semua dimensinya. Mungkin para hadirin sudah menikmati beberapa short course yang sebelum ini tentang dimensi-dimensi lain dari Imam Khomeini. Ya, banyak ulama yang menekankan, terutama ada sebagian dari fuqaha yang menekankan aspek Imam Khomeini sebagai faqih. Tetapi kalau kita lihat sejarah dan bagaimana terbentuk kepribadian Imam Khomeini, kita lihat Imam Khomeini menonjol sebagai arif lebih dahulu daripada faqih. Jadi beliau ini sudah muncul kepribadiannya sebagai arif sejak usia dini, dan sudah ditemukan dan diungkapkan oleh guru-gurunya yang mengakui bahwa ini adalah sosok yang memiliki kekhususan dan karakter yang unik dan tidak dimiliki oleh gurunya juga. Jadi sampai ada gurunya mengakui bahwa secara kapasitas, secara potensi ada potensi-potensi yang dimiliki Imam Khomeini dan tidak dimiliki oleh Imam. Walaupun waktu itu secara
ilmu, ya gurunya lebih tahu dan lebih mungkin lebih mendalami masalah-masalah ilmiah, tapi secara potensi dia sudah melihat dalam muridnya ini ada kapasitas yang luar biasa. Dari itu yang juga membuka jalan supaya beliau dapat pendidikan yang sesuai dengan potensi yang nanti akan mengguncang dunia. Sejarah Imam Khomeini tentang dengan irfan mulai sejak mungkin 18 tahun, 19 tahun, dia udah mulai menulis karya-karya tentang irfan. Bahkan karya-karya irfannya mungkin hampir di bawah 25 tahun semuanya sudah ditulis, termasuk misalnya buku Misbahul Hidayah, termasuk buku Adabus Salat, buku terus ada buku tentang Fususul Hikam yang di situ beliau menulis ta'liqah atas Fususul Hikam dan Misbahul Uns, Fususul Hikam Ibn Arabi, Misbahul Uns Al-Fanari. Beliau sudah menulis catatan-catatan dan mulai mengkritik Ibn Arabi. Bahkan beliau juga sangat menanjurkan menganjurkan untuk mempelajari dan membaca buku-buku urafa yang terkenal seperti Ibn Arabi, seperti Fanari, Qawnawi. Tapi beliau sudah mengkritik buku-buku ini sejak usia mungkin 20 tahun sampai 25 tahun. Terus dalam buku beliau juga yang bernuansa irfani kita bisa menyebutkan Adabus Salat, Sirrus Salat yang sangat irfan kental, Sirrus Salat, terus Junudul Aql wal Jahl, terus juga Syarh Doa Sahar yang syarahnya adalah syarah irfani. Terus dan semua karya di tengah-tengah karya-karya beliau terdapat pendapat-pendapat yang unik, pendapat-pendapat yang irfani yang mungkin merefleksikan atau memantulkan kepribadian Imam Khomeini. Dan hal yang mungkin perlu disebutkan di sini, irfan Imam Khomeini beda dengan irfan-irfan lain. Jadi ada keunikannya. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Jawadi Amuli Hafizahullah, bahwa Imam Khomeini irfannya sangat unik dalam hal bahwa beliau punya banyak kekhususan yang tidak dimiliki oleh urafa-urafa lain, sedangkan urafa lain juga memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh Imam Khomeini, yang mungkin merupakan karya-karya yang dihasilkan oleh urafa lain. Mereka misalnya menulis banyak karya seperti kalau kita lihat urafa seperti Ibn Arabi, seperti Qawnawi dan sebagainya, ada banyak karyanya. Sedangkan Imam Khomeini tidak dapat mungkin kesempatan karena kesibukan, karena juga beliau memenuhi banyak peran-peran lain, adalah sosok yang polimath, jadi menguasai beberapa bidang ilmu, filsafat, irfan, fikih. Sebagai marja taklid dalam fikih itu tidak mudah untuk seorang marja taklid, dan marja yang sentral, bukan hanya marja biasa tapi sentral sebagai wali faqih, itu untuk menjadi orang arif dan menulis tentang irfan tidak mudah dan tidak mungkin punya kesempatan. Itu yang bikin Imam Khomeini tidak sempat menghasilkan karya-karya irfan yang mungkin lebih banyak dan juga lebih sistematis. Tapi kata Syekh Jawadi Amuli, yang dilakukan oleh Imam Khomeini adalah merealisasikan karya-karya itu yang ditulis oleh para urafa secara wujudi, secara eksistensial. Dalam wujud Imam Khomeini itu terrealisasi. Jadi sebagai pribadi itu adalah, kalau kita mau membaca teori-teori irfan yang ditulis oleh para urafa, kita bisa melihat teori itu berjalan dalam sosok Imam Khomeini.
Ya, sebagaimana dikatakan kalau kita kalau kita ingin melihat Al-Quran yang berjalan, kita lihat sosok Rasulullah SAW karena Quran yang yamshi. Jadi kalau kita ingin melihat irfan yang bermanifestasi, yang bertajalli dalam semua dimensinya, kita lihat sosok Imam Khomeini dengan karya yang mungkin tidak begitu banyak, tapi sangat padat, sangat dalam, dan juga mengandung hal-hal yang sangat esensial untuk yang dibutuhkan oleh orang arif. Jadi Imam Khomeini membekali kita dengan tidak menulis, misalnya seperti dokter yang menulis resep, kita akan dengan resep itu membeli obat. Tapi Imam Khomeini mengasih jalan bagaimana dasar-dasar pengobatan itu. Jadi kita menjadi dokter mahir dalam bagaimana kita mengobati dan memperbaiki diri kita, jiwa kita, dan kepribadian kita supaya kita menjadi manusia, dan manusia yang ilahi, dan manusia yang memenuhi harapan-harapan para urafa. Jadi irfan itu tidak ditulis hanya sebagai teori semata, tapi teori yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman para urafa, pengalaman-pengalaman insan kamil, dan itu dalam bentuk teori-teori yang mewakilkan satu pandangan dunia yang begitu luas. Nah, Imam Khomeini memberikan resep kepada kita bagaimana kita mewujudkan manusia itu dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya dibaca untuk ilmu dan menjadi kita ulama arif, tapi kita sendiri menjadi arif dan bisa mencicipi irfan itu dan bisa mengalaminya. Ini yang mungkin kita bisa dapat dari dari irfan Imam Khomeini. Jadi irfan Imam Khomeini bisa kita bagi dua. Jadi ada irfan yang nazari dan irfan amali. Tentu saja setiap irfan bisa dibagi itu. Jadi bagian utama dari irfan adalah irfan nazari, teoritis, sama irfan praktis. Imam Khomeini juga menekankan bagi orang yang mau mempelajari irfan, ilmu irfan, dan juga mau mempraktikkan irfan, dia harus mulai dari ilmu irfan, tidak mempraktikkan langsung irfan, karena kita lihat dalam dunia irfan ini adalah pasar yang begitu luas, banyak murid-muridnya, dan banyak juga irfan-irfan palsu, pseudo irfan banyak sekali. Dan itu terjadi karena orang tidak bisa membedakan antara yang mana yang irfan yang mengajak kita untuk menjadi manusia ilahi, mana irfan yang mau menjadikan kita sebagai orang yang mencari kekuasaan dan kekuasaan nafsu dan berjalan menuju nafsu, bukan menuju Tuhan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Khomeini. Jadi ada dalam irfan ini ada orang yang berjalan tapi jalannya beda. Jadi ada orang yang riyadhah, orang yang suluk, tapi suluknya beda tujuan. Ada yang menuju kepada Allah untuk mencapai maqam fana, dan memang orang yang seperti ini udah menghilangkan, udah mungkin mematikan semua gejala-gejala egois, gejala-gejala nafsu, hawa nafsu, itu semuanya sudah dimatikan. Sedangkan ada orang yang suluk, riyadhah, keras, tapi tujuan akhirnya adalah nafsu juga. Jadi ini yang sangat berbahaya, dan lebih banyak di dunia tasawuf ini, dunia irfan ini, banyak orang yang mencari tujuan selain menghilangkan ego dan mematikan nafsu, tapi mencari kekuasaan, mencari juga kedudukan, mencari hal-hal yang lain. Oleh karena itu Imam Khomeini menekankan poin ini bahwa untuk menghindari masalah-masalah ini kita harus mempelajari dulu irfan, mempelajari teori irfan. Jadi di sini berguna ilmu teoritis untuk supaya nanti menjadi bekal bagi kita, menjadi semacam cahaya bagi kita yang
akan menarah perjalanan kita dalam perjalanan praktis dan mempraktikkan irfan. Dan hanya berguna untuk diamalkan. Kalau kita mempelajarinya untuk juga menjadi orang yang expert, orang yang ahli irfan misalnya, itu juga akan menjadi hal yang berbahaya. Kita menjadi orang orang yang mempelajari irfan, dan irfan ini menjadi hijab bagi kita sebagaimana dijelaskan Imam Khomeini. Irfan itu sendiri akan menjadi hijab terbesar bagi kita, dan itu akan memperkuatkan ego kita, bukan membantu kita untuk menghilangkan ego. Oleh karena itu harus memulai dari titik mempelajari irfan amali untuk mengetahui jalan untuk mempraktikkan ilmu irfan amali dengan baik, dan supaya menghindari masalah-masalah yang terjadi di dunia praktik. Oleh karena itu satu poin yang penting, Imam Khomeini tidak mendukung dan juga tidak menganjurkan kita ini bertaklid dalam irfan. Biasanya dalam dunia tasawuf itu berdasarkan taklid. Jadi orang mau menjadi sufi, dia harus mengikuti gurunya, harus taat kepada gurunya dan mengikuti gurunya. Sedangkan Imam Khomeini tidak mendukung hal itu. Dia menganjurkan kepada orang yang mau belajar irfan harus mulai dari pengetahuan. Jadi bukan irfan atas taklid, harus belajar, harus mencari tahu, harus membekali diri dengan teori-teori, harus akal yang menentukan jalan irfan ini seperti apa. Jadi bukan kita menyerahkan diri kita kepada si mursyid dan menganggap diri kita sebagai orang yang sudah masuk ke dunia irfan. Sebagaimana dalam satu surat yang dikirim kepada Gorbachev, Imam Khomeini mengajak Gorbachev untuk mengirim, kalau mau memang mengenal Islam dengan baik, mengenal spiritualitas Islam, diajak untuk mengirim expert, mengirim orang-orang yang cerdas, orang yang sangat cerdas, dikirim ke Qom untuk mempelajari teori-teori irfan dan balik lagi ke negaranya untuk mengajarkan teori itu supaya menjadi dasar dan basis untuk amal, untuk mengenal Islam dan mengamalkan irfan tersebut. Dari Khomeini menekankan di situ, tanpa safar itu, tanpa mengirim orang-orang yang cerdas, orang-orang yang expert untuk mempelajari ilmu irfan, tidak akan berhasil irfan atau spiritualitas yang dicari. Pasti orang akan terjebak oleh spiritualitas yang menipu, spiritualitas yang palsu atau yang disebut sebagai pseudo irfan. Jadi Imam Khomeini sangat menekankan hal ini, harus belajar irfan dan mempelajari teori-teori irfan. Dan juga menekankan bahwa irfan amali, ilmi atau irfan teoritis harus mendahului irfan amali. Sebagaimana dalam nasihat beliau kepada anaknya Sayyid Ahmad rahmatullah alaih, Imam Khomeini mengajak Sayyid Ahmad untuk mempelajari irfan dan ilmu irfan nazari untuk supaya membebaskan diri dari hijab-hijab ilmu lain, hijab-hijab kegelapan, apalagi hijab-hijab cahaya. Jadi hijab kegelapan menurut Imam Khomeini adalah hijab dunia dan kesibukan dengan dunia, dan hijab cahaya adalah hijab ilmu, di mana orang menjadikan ilmu itu sebagai tujuan sampai ilmu menjadi hijab bagi dirinya. Jadi harus mencari ilmu dan tidak puas dengan ilmu apapun, dan terus-menerus mencari sampai fana. Jadi ini adalah ciri khas pencarian kesempurnaan oleh seorang manusia yang fitrahnya hidup dan fitrahnya. Dan Imam Khomeini sangat menekankan konsep fitrah dalam dalam perjalanan spiritual.
Jadi kalau mungkin yang hadirin di sini pernah ikuti pembahasan kita di situ banyak penekanan dan terhadap fitrah sekunder dan fitrah primer yang merupakan nafkh ilahi, di mana Allah SWT meniupkan dalam diri manusia satu potensi yang mengandung seluruh asma Allah SWT. Potensi ini yang mencintai kesempurnaan dan lari dari kekurangan dan tidak mau kena kekurangan, dan fitrah ini yang jadi dorongan dan jadi hal yang mengajak manusia untuk terus-menerus mencari ilmu dan menambahkan ilmu itu untuk mencapai ke tingkatan-tingkatan kesempurnaan sampai fana. Dan selain itu kita akan bikin atau membuat hijab bagi diri kita, dan hijab itu menjadi jebakan, dan hal itu akan menjadi sangat berbahaya. Dan oleh karena itu Imam Khomeini menekankan bahwa hal-hal ini kita mendapatkannya dalam irfan nazari yang nanti akan menjadi dasar dan basis untuk irfan amali. Satu unsur juga dimensi irfan Imam Khomeini adalah hal yang mungkin banyak urafa juga sama dengan Imam Khomeini menekankan hal ini, tapi Imam Khomeini dengan memperluaskan konsep ini sampai mencakup segala aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan dilihat dari mata keindahan. Jadi Imam Khomeini punya konsep bahwa semua yang namanya ada, dia adalah itu merupakan tajalli atau manifestasi dari yang maha indah. Karena dalam wujud nggak ada selain yang maha mutlak, nggak ada selain Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang datang dari Al-Haq itu adalah indah. Oleh karena itu bagi orang arif, bagi orang yang pelajar irfan juga, tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini kecuali disambut dengan baik, dengan senang hati, dengan dengan meyakini bahwa itu adalah bersumber dari yang maha kekasihnya, dan kekasihnya itu tidak mungkin dan dia sambut apapun yang disampaikan dari kekasihnya, dan dia cintai. Oleh karena itu bagi seorang salik menurut Imam Khomeini, bagi seorang arif, tidak ada yang namanya buruk. Tidak ada yang namanya buruk, dan tidak ada yang namanya keburukan dan kejahatan. Kejahatan itu pun karena dianggap itu dari yang kekasih, karena terjadi karena dilihat oleh kekasihnya dan bersumber dari kekasihnya, maka disambut juga dengan baik dan disikapi dengan cara yang dia harus punya sikap terhadapnya. Jadi sebagaimana dianjurkan, sebagaimana diperintahkan, dia menyikapinya. Tapi di dalam dirinya tidak terjadi, tidak ada kecemasan, tidak ada kesedihan, tidak ada sama sekali bahwa sesuatu itu tidak diterima atau sesuatu itu berat bagi dirinya. Karena meyakini bahwa dari yang maha mutlak tidak muncul kecuali yang maha sempurna. Dan sempurna itu bisa muncul dalam bentuk kebaikan sebagaimana disifati oleh orang umum, atau dalam bentuk keburukan sebagaimana juga disifati oleh orang awam. Maka bagi Imam Khomeini, keindahan itu adalah sesuatu yang mencakup seluruh alam. Karena kehadiran yang maha indah, maka tidak ada yang jelek dalam mata Imam Khomeini. Jadi ini juga satu unsur yang sangat penting, dan ini memberikan satu efeknya adalah ketenangan yang luar biasa yang terjadi dalam hati seorang arif billah seperti Imam Khomeini. Dan juga
efek yang lain yang sangat-sangat penting, tidak memberi tidak membuka atau tidak memberi lebih dari apa yang satu wujud atau satu sosok atau satu orang itu perlu dikasih atau perlu diperhatikan. Jadi tidak istilahnya tidak takut dan tidak mengagungkan siapapun dengan keagungan yang tidak dia layak untuk dikasih atau tidak. Jadi tidak peduli dengan siapapun dan apapun di alam ini, karena dia menghadap hanya kepada Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala dan melihat yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita takuti, yang perlu kita agungkan hanya Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala, dan selain Al-Haq tidak ada. Maka misalnya kita lihat di alam kita ini, seorang orang jika menghadap orang yang tertentu, dia takut, dia hormati karena kedudukannya, karena jabatannya misalnya atau apa. Tapi kalau menghadapi orang biasa, mungkin perilakunya akan berubah. Tapi orang ini punya sikap yang sama dengan semua orang, dan semua orang itu dilihat bahwa semuanya adalah tajalli dan manifestasi dari Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala yang dia perhatikan, dia takuti, dia cintai Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah unsur keindahan mutlak dalam mata Imam Khomeini, dan bagaimana melihat semua yang hadir itu sebagai keindahan. Dimensi lain juga adalah tingkatan-tingkatan irfan, dan Imam Khomeini meyakini seperti juga banyak sosok irfan lain bahwa irfan ini tidak ada batasnya, dan manusia berada dalam perjalanan di mana dia selalu harus mengoreksi diri, selalu harus memperbaiki diri, selalu ada yang harus dilakukan, selalu ada yang harus dicapai, dan ini tidak ada batasnya. Jadi tidak ada titik di mana seorang bisa menganggap dirinya sudah selesai. Nggak ada selesai dalam dunia irfan ini. Dan selalu ada potensi-potensi yang belum muncul, dan jika kita bisa mencapai satu tingkatan tertentu, itu muncul kapasitas lain yang perlu juga digali, perlu diaktualkan. Jadi tidak ada menurut Imam Khomeini batas untuk kesempurnaan, dan ini juga efeknya adalah selalu merendahkan diri, selalu tawadhu, dan tidak sama sekali menganggap diri sudah mencapai apapun, karena kita hanya potensi, dan yang mengaktualkan potensi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua dari Allah. Terus ada juga salah satu ciri khas irfan Imam Khomeini terletak dalam perbedaan antara ilmu akhlak dan ilmu irfan. Banyak orang yang mengatakan jarak antara ilmu akhlak dan ilmu irfan itu sedikit sekali. Sedangkan Imam Khomeini menganggap ilmu akhlak adalah langkah awal dari perjalanan yang begitu panjang menuju Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Langkah awal itu hanya manusia memulai melakukan tazkiyah terhadap dirinya, mensucikan dirinya dari hijab-hijab dhulma atau akhlak-akhlak buruk, dan mulai menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak baik. Kalau dia sudah selesai, sudah bisa berjalan. Orang itu bisa berjalan dan harus mulai belajar. Mulai dari mana? Menurut Imam Khomeini harus mulai belajar filsafat dulu. Kata Imam Khomeini harus dia belajar filsafat dulu. Karena filsafat merupakan penantar untuk memahami irfan. Karena teori irfan itu sangat-sangat tinggi dan tidak bisa difahami kecuali dengan memahami dasar-dasar analisa rasional, dan memahami dasar-dasar untuk memahami kosmologi, memahami eskatologi, memahami
psikologi, dan jika kita punya gambaran yang lengkap dari pandangan dunia ini yang mengandung manusia, alam, dan Tuhan, di situ terbuka perjalanan yang kita mau jalani, dan kita bisa tahu dalam dunia irfan ini akan terjadi apa dan bagaimana akan kita melakukan perjalanan ini. Jadi oleh karena itu, Imam Khomeini selalu menekankan bahwa ilmu akhlak itu merupakan langkah awal, ilmu filsafat merupakan langkah kedua, dan ilmu irfan teoritis merupakan langkah ketiga sebelum seorang itu mau mulai menjalani irfan yang sejati, mau menjadi manusia yang sempurna. Dan perbedaan lain yang sangat-sangat menonjol dan sangat penting, yaitu irfan menurut Imam Khomeini tidak mencapai tingkatan-tingkatan irfani atau tingkatan-tingkatan kesempurnaan jiwa dalam tingkatan-tingkatan alam ini atau di alam-alam yang dijelaskan dalam irfan, tetapi menurut Imam Khomeini tujuan utama irfan adalah membuka mata batin. Jadi semua yang kita ketahui sekarang, kalau kita menjadi arif, seharusnya kita sudah bisa menyaksikan semua itu. Jadi bukan mengetahui adanya neraka atau surga, bukan takut neraka atau surga, atau berharap mencapai surga, tapi melihat surga dan neraka. Menyaksikan dan mengalami liqa'ullah, bukan tahu tentang liqa'ullah. Jadi menurut Imam Khomeini, buah dari irfan kalau tidak mencapai ini, orang tidak bisa menyebutkan dirinya sebagai arif. Apapun yang dia capai nggak bisa menyebutkan dirinya arif. Jadi kalau dia belum mencicipi, belum mengalami hal-hal yang ini, dia belum mencapai. Maka menurut Imam Khomeini, irfan itu sangat-sangat sulit dan tidak mudah untuk orang-orang yang mencari tujuan selain Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi arif. Bisa disebut orang yang menjalani riyadhah, orang yang menjalani ini itu, tapi tidak bisa disebut sebagai arif. Ini juga ciri khas Imam Khomeini. Ciri yang ketiga juga dalam susunan terakhir ini, bahwa seorang arif harus mengalami kematian secara kehendak bebas. Jadi sudah mematikan egonya, sudah mematikan nafsunya, sudah tidak dikuasai lagi oleh hawa nafsunya, tidak ada tujuan dalam dirinya, dan sudah menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Nah, manusia yang seperti ini sudah menjadi Abdullah, bukan Abdun Nafs atau Abdul Hawa atau Abdul siapapun. Dia adalah Abdullah. Dan manusia yang seperti ini tidak takut siapapun dan tidak berharap apapun, tidak punya tujuan apapun, dan dia penuh fana fillah, penuh pasrah kepada Allah SWT, dan dia menjadi ainullah, menjadi yadullah, menjadi, kalau dengan istilah yang lebih relevan untuk pembahasan kita, menjadi ruhullah. Jadi memang nama ruhullah ismun ala musamma, jadi memang nama yang betul-betul sudah bermanifestasi dalam sosok Imam Khomeini. Jadi Imam Khomeini menjalani irfan, mengamalkan irfan dalam kehidupannya sampai menjadi tajalli dari ruh Allah. Jadi nafasul Rahman itu kita bisa melihatnya dalam sosok Imam Khomeini.
Dengan juga kalau kita mau mengamati irfan Imam Khomeini, bisa kita menulis buku irfan hanya dengan mempelajari tindakan-tindakan Imam Khomeini. Hanya dengan mempelajari amal atau sirah amaliyah Imam Khomeini. Jadi kalau orang biasa bisa jadi banyak banyak amalnya yang tidak sesuai dengan pengetahuannya. Dalam sirah amalnya banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini. Sebenarnya kita banyak keyakinan kita yang tidak menjelma, tidak bermanifestasi dalam amal. Sedangkan Imam Khomeini semua yang dia ketahui diamalkan dan bermanifestasi dalam dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kita bisa menambil setiap langkah, setiap tindakan dipelajari dan kita bisa mendapatkan teori tentang pola makan, pola tidur, pola belajar, pola bergaul, pola apapun yang dilakukan Imam Khomeini bisa kita menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita dan merupakan kriteria-kriteria untuk kesuksesan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi dalam era modern ini kalau kita mau melihat duplikasi dari Rasulullah SAW, kita bisa melihatnya, atau A'immah alaihissalam bisa dilihat dalam sosok Imam Khomeini. Jadi ini sangat-sangat spektakuler dan sangat fenomenal, dan kita sangat beruntung bisa hidup dalam di era di mana Imam Khomeini hidup, dan kita juga sangat beruntung kita bisa mengakses, bisa mengenal dengan dekat, bisa mengakses karya-karya Khomeini, bisa dijadikan juga sebagai pedoman amal untuk diri kita, baik dalam akhlak atau dalam irfan atau dalam ilmu-ilmu lain. Jadi sangat penting untuk mungkin yang belum mulai harus mulai, dan sudah mulai dilanjutkan. Jadi karya-karya Imam Khomeini itu mengandung roh beliau dan mengandung hal-hal yang harta karun dan khazanah-khazanah ilmu yang luar biasa. Jadi setiap kata, setiap kalimat yang di situ bisa dipelajari berulang-ulang dan masih kita bisa mendapatkan rahasia-rahasia yang terkandung dalam kata-kata itu. Dan jika kapasitas memungkinkan, kita akan dapat manfaat yang luar biasa dari apa yang ditulis oleh Imam Khomeini. Jadi apakah waktu masih ada atau sudah selesai waktunya? Halo? Masih ada 3 menit lah. Baik, terima kasih. Ya, sekarang hal yang sangat penting dalam dunia irfan dan dimensi irfan Imam Khomeini memberikan cara, metodologi, dan bagaimana kita bisa mencapai makam-makam irfan. Jadi bukan hanya menifati irfan, mendefinisikan irfan, mengajarkan irfan, tapi memberikan cara kepada kita dan bagaimana kita ini bisa mencapai makam itu. Jadi menjadikan irfan itu satu ilmu ma'rifat, terutama lebih tepat disebut sebagai ma'rifat yang aksesibel oleh semuanya. Jadi tidak eksklusif untuk orang-orang yang tertentu. Jadi memudahkan jalan kepada kita dan memberikan cara yang sangat-sangat praktis untuk menjalani irfan ini dan bisa mencapai makam-makam irfan yang tinggi. Selain mempelajari irfan atau mempelajari ilmu irfan, ilmu filsafat dan sebagainya, Imam Khomeini menjadikannya lebih mudah bagi orang yang tidak mungkin sempat mempelajari ilmu irfan dan mempelajari
ilmu filsafat dan sebagainya, tapi dipermudah oleh Imam Khomeini dalam karya-karya beliau. Di situ ada tips-tips untuk menghilangkan hijab-hijab, melakukan tazkiyah, menghilangkan hijab-hijab yang merupakan halangan utama dalam perjalanan irfan ini. Ya, jadi dengan menghilangkan halangan-halangan ini, kita akan terbuka untuk perjalanan yang luar biasa, dan kita bisa waktu itu bisa mencapai makam-makam berikutnya. Terutama misalnya sebagaimana disampaikan tadi, harus mulai mujahadah dan harus mematikan hawa nafsu, harus keluar dari dunia yang gelap ini. Maupun sangat selalu menifati dunia ini sebagai rumah yang gelap. Rumah yang gelap, dan kalau orang tinggal di rumah yang gelap ini, dia tidak akan bisa apa-apa dan tidak bisa mencapai apa-apa. Akan mengalami macam-macam kecemasan, stres, dan sebagainya. Maka harus keluar dari rumah yang gelap ini dan mengikuti jalan yang terang dan mengikuti cahaya untuk mencapai makam-makam kemanusiaan. Nah, rumah yang gelap itu adalah nafs. Bagaimana disebutkan, dia adalah nafsu kita sendiri. Kalau kita belum keluar dari nafsu kita, nggak mungkin kita bisa berjalan. Harus mulai dari nafsu kita, harus menghilangkan sifat-sifat itu. Misalnya dalam buku Junudul Aql wal Jahl yang kita pelajari bersama, di situ ada cara praktis bagaimana kita melawan junudul jahl dan menghilangkannya satu persatu sampai diri kita bersih dari sifat-sifat itu dan bisa keluar dari nafsu. Dan jika orang keluar dari nafsu, menjadi manusia bebas, manusia merdeka yang bisa berjalan dan bisa menyusul kafilah, sebagaimana sering disebut oleh Khomeini, menyusul kafilah para wali yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu tidak mungkin. Jadi ini merupakan sebagaimana dikatakan baitul qasid atau inti dari irfan menurut Imam Khomeini, dan pintu yang membuka segala pintu. Jadi kalau orang masih terjebak oleh hawa nafsu, oleh nafsu sebagai tujuan seperti ujub, kibir, dan sebagainya, apapun yang dia lakukan akan gugur dan akan musnah dan akan menjadi ketiadaan. Jadi akan sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, bahwa habitat amalun, atau semua amal yang mereka lakukan itu seolah-olah tidak ada dan gugur semua amalan yang mereka lakukan. Ya, jadi ini mungkin poin terakhir dari paparan saya tentang dimensi irfani Imam Khomeini. Walaupun banyak poin yang belum disebutkan, banyak juga hal-hal yang berhubungan dengan irfan Imam Khomeini yang bisa kita pelajari, bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pengalaman beliau, yang kita bisa jadikan hal itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ya, mungkin sekian dari saya, dan saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Abbasi yang telah memberikan kita dalam waktu yang sangat singkat tadi kita dengar masih banyak ternyata poin-poin yang belum dia sampaikan, tapi poin-poin yang telah beliau
sampaikan sangat menarik sekali karena beliau mengawali bahwasanya irfan Imam Khomeini ini unik dari arif-arif yang lainnya. Dia mempunyai pembeda dengan para arif yang lainnya. Begitu juga dengan para arif yang lainnya, dia memiliki perbedaan yang tidak dimiliki oleh Imam Khomeini. Kemudian beliau menjelaskan poin-poin yang menjadi ciri khas dari dimensi irfan Imam Khomeini. Tadi kita telah mendengarkan satu persatu dan menarik kita untuk mendalami poin-poin itu. Semoga dalam waktu yang sangat singkat ini kita bisa memanfaatkan kehadiran Ustadz Abbasi untuk mendalami apa yang beliau sampaikan. Oleh karena itu saya mengundang teman-teman yang telah hadir di forum ini untuk bertanya atau mungkin bertukar pandang tentang dimensi irfan dalam ajaran Imam Khomeini. Bagi yang ingin bertanya secara langsung dapat mengangkat tangan atau membuka mic dan berbicara kepada Ustadz Abbasi atau menulisnya di kolom chat. Di kolom chat kita sudah ada pertanyaan dari Mas Adi atau Saudara Adi. Beliau bertanya tentang pandangan Imam Khomeini tentang seorang Muslim yang masuk neraka. Jika masuk neraka nanti, apakah nanti akan diangkat ke surga? Mungkin tadi Ustadz Abbasis sempat menyinggung tentang surga dan neraka, dan sepertinya beliau sangat ingin mengetahui tentang pandangan Imam Khomeini soal itu. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, apakah ini mau dijawab dulu Ustadz atau Boleh kita langsung. menunggu yang lain? Boleh dijawab langsung. Ya, silakan. Sekali lagi saya mengundang teman-teman untuk memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini dengan raise hand atau menulis di kolom chat. Silakan dijawab dulu, Ustaz. Iya, jadi ini pandangan ulama-ulama kita yang diambil dari riwayat-riwayat Ahlul Bait dan juga dari Al-Quran, yaitu orang Muslim yang semua orang Muslim yang mengakui adanya Allah SWT, adanya ma'ad, adanya kenabian, itu bisa masuk surga. Banyak di antara mereka yang punya problem di barzakh. Kalau sudah beres di barzakh akan masuk surga. Yang belum beres di barzakh bisa masuk ke neraka, dan setelah itu juga dia bisa dapat syafaat dan masuk surga juga. Jadi dikeluarkan dari neraka dan masuk surga. Dan ini mencakup semua orang yang meyakini bahwa adanya Allah, jadi tauhid, adanya ma'ad, adanya kenabian, dan percaya bahwa ada kenabian. Ini semuanya bisa masuk surga setelah masalah-masalah yang mereka punya di dunia ini, baik itu dalam tingkatan amal, tingkatan akhlak, atau mungkin dalam tingkatan keyakinan juga, itu akan diselesaikan dulu dan baru bisa masuk surga. Ya, mungkin itu. Ya. Baik. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengetahui keberadaan nafsu dan egois dalam diri kita sebelum kita ke tahap irfan? Mungkin sekalian yang kedua saya dapat pesan juga, Ustaz. Siapa sih orang yang sangat menginspirasi Imam Khomeini dari irfan?
mungkin guru atau siapa gitu. Jadi mungkin Mula Sadra, Ibnu Arabi, atau siapa Ustadz yang paling berpengaruh dalam sisi dimensi irfan Imam Khomeini? Mungkin dua dulu itu Ustadz. Ya, kasih. Jadi kalau guru langsung dari Imam Khomeini, kita bisa menyebutkan dua guru yang sangat berpengaruh dalam kehidupan beliau. Yang pertama adalah Syah Abadi, guru pertama beliau yang mungkin lama dengan beliau, dan yang kedua Syekh Mirza Jawadi Tabrizi. Ini dua guru Imam Khomeini yang sangat mempengaruhi kehidupan beliau sebagai arif. Terus ini yang hidup dan beliau langsung belajar dari mereka ini. Tapi guru yang tidak pernah ketemu dengan Imam Khomeini dan guru spiritual mungkin bisa disebut ya Mula Sadra tentu saja, Ibnu Arabi tentu saja, dan juga banyak arif-arif yang lain. Jadi dalam Imam Khomeini kita menemukan dalam karya-karyanya banyak hal yang mewarnai karyanya dan mewarnai irfannya seperti irfan Mula Sadra dan irfan Ibnu Arabi. Baik. Ya, yang kedua tadi bagaimana cara kita mengetahui keberadaan nafsu dan egois dalam diri kita sebelum kita masuk ke tahap irfan. Ya, jadi secara fitrah setiap manusia tahu dia mencari apa dan untuk apa. Jadi kalau kita kembali kepada diri kita, kita akan menemukan apa yang kita cari dan untuk apa yang kita cari. Jadi dua pertanyaan ini akan menentukan kita ini bisa masuk ke dunia irfan atau belum, belum layak untuk masuk ke irfan, dunia irfan. Jadi kalau tujuan kita masih berhubungan dengan nafsu, dengan tujuan-tujuan yang lain, kita masih jauh dari perjalanan ini. Tapi dari awal kalau sudah kita nggak mau apa-apa, yang kita inginkan dan kita jadikan sebagai tujuan utama adalah Allah SWT, itu adalah langkah awal dan itu mulai kita memerani diri kita sendiri, melakukan mujahadah, jihad akbar untuk mensucikan diri kita dari hijab-hijab dan macam-macam. Jadi tujuan itu bagi Imam Khomeini sangat-sangat menentukan wajah seorang pejalan itu seperti apa. Oke. Ustadz, dalam kitab-kitab Imam Khomeini tadi Ustadz mengatakan Junudul Aql, kemudian dalam Imam Khomeini dalam 40 hadis itu ada perang antara tentara Rahman dan tentara ini. Simbol perang dan tentara itu begitu selalu diangkat oleh Imam Khomeini dalam menggambarkan dalam diri manusia itu sebenarnya perang betulan, walaupun mereka itu non fisik, yaitu malaikat dan setan, atau apa makna di balik perang itu, Ustaz? Ya, makasih. Ya, peran ini diambil dari dari istilah hadis dan juga dari Al-Quran. Jadi sebagai dalam hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami balik dari jihad yang kecil, yaitu peran di medan perang itu kecil, sedangkan peran yang terjadi dalam diri kita itu merupakan peran yang besar, jihadul akbar. Dan memang itu peran yang sangat-sangat luar biasa. Jadi orang bisa mengalahkan musuh yang nyata, bisa berperang, bisa mengorbankan diri, bisa mati syahid, tapi bisa kalah dengan nafsu diri sendiri, nafsunya bisa kalah. Dan oleh karena itu disebut jihadul akbar, karena memang perlu semacam perhatian sangat tinggi dan perlu meneliti diri kita sendiri. Jadi perlu kecermatan terhadap jiwa kita, nafsu kita, apa yang terjadi dalam diri kita, dan kita perlu selalu merenung dan selalu melakukan introspeksi terhadap diri untuk melihat
hal-hal yang berlawanan. Memang dalam diri kita ada hal yang berlawanan. Itu kenapa disebut peran? Karena berlawanan, melawan fitrah kita, melawan nafsu kita. Nafsu kita mengatakan saya mau makan banyak, saya mau puas. Fitrah kita mengatakan tidak begitu. Jadi bukan perjalanannya tidak seperti itu. Harus begini. Jadi itu yang disebut peran antara akal dan jahil, kebodohan dan akal. Ya, jadi jahil dinisbatkan kepada nafsu dan syaitan, dan akal dinisbatkan kepada fitrah dan manusia. Dan memang itu terjadi setiap saat dalam diri kita. Karena kalau kita merenung tentang diri kita sejenak, di mana kita punya ada dua pilihan. Saya mau ke sini, mau ke sana. Yang mana? Saya mau misalnya saya mau ke majelis, tapi dari sisi lain saya mau mau ke mall misalnya. Mana saya milih, mau ke mall ada urusan atau mau ke majelis? Ya di situ harus meneliti mana apa yang terjadi dalam diri kita. Jadi diri kita yang nafsu itu menajak untuk untuk menikmati dunia, untuk istirahat, untuk tidak capek, untuk ini, untuk itu. Sedangkan dalam fitrah kita, akal kita menajak untuk berusaha, untuk belajar, untuk tazkiyah, untuk melakukan itu, dan itu terjadi konflik. Dan orang yang bisa memahami hal itu adalah orang yang melakukan perenungan dan tafakkur terhadap dirinya. Ya, itu mungkin berhubungan dengan peran. Dan kenapa mihrab? Maaf, kalau dalam salat disebut mihrab, mihrab itu tempat peran. Oh ya, harap dari harap ya, Ustaz. Bukan ya, Ustaz? Iya, betul. Oh harap. ya. Ya, maka mihrab itu adalah tempat peran. Jadi orang kalau mau berdiri dalam salat, dia lagi berperan, memerani nafsu, memerani junudul jahal itu. Atau sholat itu medan perang paling puncak, Ustaz. Kenapa kok disebut mihrab, Ustaz? Betul. Jadi menurut gitu. orang yang tidak dapat mencapai mi'raj, itu salatnya belum bisa disebut salat. Jadi kalau kita sholat masih ada hayalan pikiran sana sini yang harus dilawan, itu salah satu bagian dari perang dalam mihrab itu, Ustaz. Betul. Itu musuh yang kita harus melawan setiap hari. Oh gitu ya. Ana baru paham, Ustaz. Saat tadi antum mengatakan ada irfan palsu ketika menjelaskan ini. Nah, itu kan memang sering kita dengar ya, bahwasanya ketika misalnya telah mencapai hakikat, syariat tidak perlu, syariat itu kulitnya saja, nanti kalau kita sudah sampai pada hakikat, nanti kita sudah tinggalkan. Makanya ada yang tidak perlu puasa, tidak perlu salat dan sebagainya, tapi mengaku sufi dan sebagainya. Nah, itu kan dalam dunia tasawuf itu banyak yang kita dengar-dengar begitu. Tapi Imam Khomeini yang kita dengar itu keseimbangan antara syariat dan irfan, dimensi yang zahir itu hukum-hukum yang zahir fikih dan hukum-hukum yang batin itu bisa kawin gitu. Dan bahkan beliau mengatakan dalam 40 hadis tidak bisa mencapai ma'rifat atau akhlak mulia kalau tanpa syariat gitu. Kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi Ustadz. Mohon dieksplor tentang dua dimensi yang kayaknya Imam Khomeini juga sangat menekankan tentang syariat dalam dimensi irfan ini, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi saya menekankan menyinggung satu poin yang penting, bahwa Imam Khomeini menganjurkan untuk mempelajari irfan nazari, teoritis, sebelum irfan amali. Dan orang yang mempelajari irfan nazari akan memahami pandangan dunia dengan baik. Jadi dia akan memahami bahwa alam ini baik lahirnya maupun batinnya itu merupakan satu alam yang esa. Kita nggak bisa memisahkan alam lahir dari alam batin. Dan alam lahir ini yang mengantar kita ke alam batin. Dan alam lahir ini merupakan manifestasi dari alam batin. Jadi bukan hanya tingkatan dari
dua tingkatan, tapi satu hakikat, satu realitas yang punya martabat. Begitu juga perjalanan manusia untuk mengetahui atau mempunyai ma'rifat tentang alam ini dilakukan melalui syariat, tarekat, dan hakikat. Dan sebagaimana yang itu adalah satu paket, bukan hanya dua hal yang bisa disatukan, tapi satu paket yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau kita meninggalkan syariat, wassalam, tidak ada sama sekali pencapaian. Jadi pencapaian itu pencapaian khayali, bukan pencapaian yang real. Jadi orang-orang yang mengklaim dirinya bisa mencapai sesuatu tanpa menjalani syariat itu orang yang hidup dalam khayalan dan waham, bukan orang yang memang mencapai maqam irfani. Jadi hal itu terdapat dalam kosmologi, dalam pemahaman terhadap alam dan bagaimana menjalani syariat untuk menerapkan amalan itu yang nanti akan mewujudkan ma'rifah dalam diri kita yang sesuai dengan alam ini. Jadi sebenarnya menurut Irfan, manusia dan alam itu dua kopi dari satu hakikat, yaitu hakikat Tuhan. Ya, kalau dia disatukan itu merupakan tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, apakah sampai saat ini ada yang ingin bertanya sebelum kita memberikan Ustadz Abbasi closing statement, karena kita sudah berada di penghujung acara sesuai dengan jadwal yang diberikan panitia. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya berikan kepada Ustadz Abbasi. Waalaikumsalam. Andi Arifin ya. Padahal. Perlu sedikit kalau yang itu tadi Irfan Najori ya kan menuju kepada Irfan Amali ya kan, yang jelas yang tampak aja lah dulu ya kan, karena kalau kita nanti menilai orang apakah orang ini sudah mencapai Irfan Najori, kita kan nggak melihat itu, tapi melihat yang nyata dari perjalanan Imam Khomeini. Pertama itu kan ada dua surat yang dilayangkannya. Surat pertama adalah peringatan kepada Gorbachev. Kemudian Gorbachev mengirim sifat nazil, ya kan? Karena ini sangat bagus. Artinya, halo? Ya, silakan. Artinya karena pada waktu saya berada di Eropa ya kan, itu menepis yang namanya orang mengatakan agama itu candu. Ternyata dengan adanya revolusi yang dibuat yang dipimpin oleh Imam Khomeini ini, kemudian mengirim surat kepada Gorbachev ya kan, memberi peringatan tentang kehidupan orang Soviet pada waktu itu ya, dia kirim sifat nazil. Ya, kita mau tahulah kenapa ke sana peringatan. Tetapi kepada si paus yang mengingatkan Imam Khomeini jangan sampai revolusi ini mengganggu kehidupan orang-orang Katolik di Iran. Nah, kemudian dia membalas surat itu. Kalau itu balasannya tolong diterjemahkan dan apa sebabnya dia membalas tidak sebagaimana kepada Gorbachev peringatan. Kalau ini membalas dari sisi sedikit agamis lah begitu. Nah, itu yang sampai sekarang saya bertanya, bagaimana hasil daripada balasan surat Imam Khomeini itu kepada paus itu. Makasih kalau bisa diuraikan. Assalamualaikum. Ya, fadhol Ustaz. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Ya, jadi Imam Khomeini menjawab sesuai dengan memang potensi yang beliau lihat dengan mata batinnya. Jadi Imam Khomeini bertindakan sesuai dengan
apa namanya, apa yang dia lihat, bukan apa yang dia ketahui. Dan melihat dalam Gorbachev itu semacam potensi untuk memahami, untuk mungkin untuk memperluaskan dakwah ini, dan kita lihat beliau mengajak untuk mengirim orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kemampuan dan keahlian untuk mempelajari irfan nazari, untuk mempelajari irfan nazari supaya nanti menjadi referensi, menjadi rujukan bagi masyarakat yang menjalani irfan. Jadi mungkin irfan nazari itu tidak harus dipelajari oleh semua orang di satu masyarakat, tapi perlu dalam setiap masyarakat ada orang yang memang bisa menjadi rujukan supaya kita apa namanya, lepas dan terhindar dari masalah-masalah yang terjadi seperti tadi, masalah yang terjadi dalam tarekat-tarekat itu bagaimana diselesaikan dengan apa namanya, menguasai dasar-dasar teoritis irfan nazari. Sedangkan untuk Paus mungkin dijawab secara agamis atau diplomatis, karena memang melihat potensi untuk menyebarkan di situ irfan tidak begitu ada, maka membatasi jawabannya hanya untuk apa namanya, sebagai apa namanya, membatasinya untuk hal-hal yang bersifat lahiriah dan bersifat dengan agama. Jadi mungkin ini yang saya mungkin dalam pengalaman saya sendiri tentang bagaimana Imam Khomeini menyikapi setiap peristiwa, menyikapi juga apa namanya, jawabannya untuk orang-orang yang mewawancari beliau. Jadi banyak orang juga yang mewawancari beliau, dan sikap beliau berbeda-beda sesuai dengan apa yang ditentukan oleh mata batinnya dan juga inspirasi dari Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang seperti itu tidak mungkin bertindakan kecuali dapat arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu tindakan pribadi. Jadi bukan tindakan dari dirinya sendiri, tapi itu tindakan yang dari Tuhan juga. Ya, jadi mungkin setidaknya kalau kita nggak mengatakan, jadi itu agak sedikit mungkin kalau dalam konteks Rasulullah kita mengatakan la yantiqu 'anil hawa, kalau Imam Khomeini meniru Rasulullah sallallahu alaihi, dan memang apa yang disampaikan itu juga adalah dengan mata yang melihat ghaib, bukan mata yang buta seperti saya ini. Ya, mungkin itu Pak Andi, semoga menjawab. Baik, makasih banyak Pak Andi atas pertanyaan dan tanggapannya. Dan hadirin, sampailah kita di penghujung acara, dan sebelum kita tutup mungkin Ustadz Abbasi bisa memberikan satu kalimat, dua kalimat kepada kita semuanya dari besarnya atau agungnya sisi spiritual Imam Khomeini ini. Tentunya apa yang bisa kita paling dekat dan harus pegang dari jejak-jejak beliau, terutama dari sisi perjalanan spiritual beliau. Silahkan Ustaz. Ya, terima kasih. Mungkin ada dua pernyataan dari Imam Khomeini yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, dan juga bisa kita menjadikannya juga sebagai hal yang diingatkan terus supaya bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama, Imam Khomeini mengatakan alam ini adalah kehadiran Tuhan. Alam adalah kehadiran Tuhan. Jadi kalian ini bersikap sesuai dengan kehadiran Tuhan. Jadi kalian hadir manifestasi bersama. Maksudnya Ustaz ya? Gimana? Manifestasi maksudnya sama atau beda Ustaz? Hadiran. Jadi kalau kehadiran kan agak sedikit jauh, tapi hadir. Nah, alam ini adalah kehadiran Tuhan, maka bersikaplah sesuai dengan kehadiran Tuhan. Sebagaimana misalnya kita di dalam kehadiran orang tua kita, bagaimana kita bersikap
dalam kehadiran guru kita, bagaimana kita bersikap, kita harus menyadari bahwa alam ini kehadiran Tuhan, maka kita bersikap sesuai dengan kehadiran itu. Dalam tindakan apapun, dimanapun kita berada, kita ingat bahwa kita lagi dalam menghadap Tuhan. Baik itu, jadi nggak usah memberi detail-detailnya. Jadi dimanapun kita berada, di situ ada Tuhan dan hadir bersama kita. Maka sikap kita harus sesuai dengan kehadiran itu. Ini penting dan akan menubah juga cara hidup kita, sangat menentukan. Yang kedua, ayat yang juga yang disampaikan Imam Khomeini dan ditekankan bahwa وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Barang siapa yang Allah tidak memberikan cahaya kepadanya, maka dia tidak punya cahaya. Maka ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang dari Tuhan. Bukan ilmu yang kita hafal atau ilmu yang kita pelajari dalam buku atau gelar kita atau ini atau itu semuanya bukan ilmu. Jadi ilmu yang sejati, ilmu yang memang merupakan cahaya yang bisa menyelamatkan kita dari perjalanan ini sampai tujuan adalah cahaya yang dilimpahkan Allah SWT dalam hati setiap manusia yang dapat mensucikan hatinya dari kotoran dunia ini. Ya mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Imam Khomeini bukan hanya sosok yang kita cintai, tapi sosok yang kita teladani dan menjadikan semua tindakannya, ilmunya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Abbasi yang telah menemani kita 1 jam lebih. Tidak terasa, namun karena materinya sangat menarik, selalu tidak cukup. Bahkan ada pertanyaan yang muncul lagi, cuman karena waktu saya mempromosikan sekaligus bahwasanya bagi teman-teman yang belum cukup di tempat ini bisa mengikuti kajian-kajian Ustadz Abbasi melalui online juga. Ada syarah Tafsir Mizan, Allamah Tabatabai, ada juga Adabus Salat. Adabus Shalah, ya. Kebetulan saya selalu berusaha untuk ikut Ustadz. Berkah dari Ustadz Abbasi. Baik, di penghujung acara ini sekaligus menutup rangkaian Short Course Haul Imam Khomeini. Saya mewakili panitia memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan selama penyelenggaraan short course ini. Sekaligus saya menyampaikan pesan dari panitia bahwasanya besok bisa diikuti ada kelas wawasan dasar Ahlul Bait dari jam 9 sampai sore, bisa diikuti melalui online. Dan kepada Ustadz Abbasi, guru kita semuanya, terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan untuk kita untuk berbagi ilmu pada malam hari ini. Semoga antum sekeluarga senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keberkahan, Ustaz. Dan semoga di lain waktu antum kembali berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita, khususnya forum Bidar ICC. Ya, baik. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ya Ustaz. Afwan, syukran juga, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya kepada hadirin. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Ya, ya, Afwan, izin saya Alif. Ya, syukran Ustaz ya. Syukran Ustaz. Syukran, kasih banyak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.